Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana nuran wa diya'an li sudurina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah kajian kita seputar tafsir Al-Qur'an kembali kita lanjutkan, dan ini adalah materi kedua terkait dengan tafsir surah Al-Baqarah, yang mana kita tegaskan bahwa di surah Al-Fatihah murni sebagai kunci pembuka hidayah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan meminta jalan lurus dengan karakternya berupa ilmu dan amal. Lalu kemudian ilmu amal ini yang tidak dimiliki oleh dua kelompok, yaitu kalangan Yahudi yang hanya murni memiliki ilmu tapi malas beramal, lalu kemudian orang-orang Nasrani yang semangat dalam aspek amal namun bermasalah dalam aspek keilmuan, sehingga mereka berdua diklaim sebagai menyalahi jalan yang lurus. Sementara jalan lurus itu adalah gabungan antara ilmu dan amal sekalian. Nah, dari sini sudah jelas petanya bahwa segalanya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lewat tauhid itulah kemudian hidayah akan turun berupa jalan yang lurus, dan kemudian jalan lurus ini hanya terkait dengan tiga hal: ilmu dan amal yang berbarengan, itulah istiqamah. Lalu kemudian amal tanpa ilmu ataupun ilmu tanpa amal. Ya. Lalu kemudian datanglah surah Al-Baqarah yang menjelaskan masalah ini secara lebih runtut, ya, dengan menjadikan Al-Quran sebagai poros hidayah. Lalu kemudian karakteristik orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut, lalu sebaliknya ada di sana orang kafir, lalu ada kemudian orang munafik. Nah, coba kita lihat kategorisasi pembahasan terkait Al-Baqarah ini. Pertama, tema yang menguraikan permasalahan akidah. Jadi Quran itu dari sejak awal hingga akhir itu nggak pernah sepi dari nilai-nilai akidah dan tauhid. Kalau kita mau lihat misalnya karena ini tauhid, ya di dalam Al-Baqarah terdapat ayat yang menceritakan tentang zat Allah. Ya, yang menceritakan zat Allah, terutama terkait dengan masalah ibadah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian itu. Di sini Rabb dikenalkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Fokus ke orang. Fokus ke orang. Dan orang yang dimaksud adalah sekarang dan sebelum kalian. Karena kita tahu bukti utama daripada tauhid adalah al-khalqu, penciptaan itu. Penciptaan. Sehingga ketika manusia menyadari tentang dirinya sebagai yang dicipta, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu luar biasa gitu. Jadi itu masalah akidah. Ada juga masalah malaikat. Ya, sering kita baca
wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang dibacakan oleh syaitan. Jadi masalah syaitan ada, juga terkait dengan masalah malaikat itu man kana aduwan li Jibril. Ingatlah siapa yang memusuhi Jibril. Juga ada di surah Al-Baqarah itu, permusuhan orang-orang Yahudi terutama terhadap orang Jibril, karena dianggap Jibril itu malaikat peperangan, ya. Sementara orang Yahudi maunya malaikat yang mengatur hujan, ya. Malaikat apa itu? Yang mengatur hujan? Malaikat Mikail, ya. Jadi mereka maunya Mikail karena katanya malaikat simbol kemakmuran, bukan Jibril gitu. Makanya dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana duli Jibril, ya, siapapun musuh Jibril, ya, maka dia berarti juga sudah memusuhi Allah Subhanahu wa taala, karena tugas daripada malaikat Jibril memang dari dulu adalah mengantar, ya, kitab suci kepada nabi-nabi. Juga terkait dengan, ya, iblis tadi disebutkan atau ya, masalah ini. Ada juga masalah hari kiamat. Ya, masalah hari kiamat sudah diancamkan ke orang-orang Yahudi. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian wahai bangsa Yahudi, turja'una fihi ilallah, yang mana kalian akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wattaqu yawman itu ancaman di banyak ayat di surah Al-Baqarah, ya, terkait dengan sikap orang-orang Yahudi. Sifat-sifat kaum beriman, nah, ini juga banyak. Bahkan di juz 2 nanti mulai dari sayaqulus sufaha itu pengalihan kiblat itu sekaligus pengalihan segala syariat, ya, pengalihan segala aturan syariat, ya, yang tidak lagi berkiblat ke Baitul Maqdis, tapi berkiblat semuanya ke Ka'bah, ya. Dan sejenisnya. Itu terkait dengan tema-tema akidah. Lalu ada kedua, tema yang merupakan pandangan orang Yahudi dan kekeliruan-kekeliruan mereka. Ya, bisa disebut surah Al-Baqarah ini sebenarnya jauh lebih banyak mengoreksi orang-orang Yahudi dibanding orang-orang Nasrani. Ya, lebih banyak mengoreksi orang-orang Yahudi dibanding Nasrani, termasuk kaum pagan musyrikin. Ya. Makanya kenapa? Karena Yahudi ini paling berani kritis karena memang mereka cerdas, tetapi cerdas namun sombong, ya, takabur, ya, sehingga berani melawan, mengoreksi, mengkritisi kalangan para nabi, sehingga pandangan-pandangan mereka yang sangat subjektif itu di sini akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala secara total dan mendukung pandangan-pandangan keislaman gitu. Nah, ketiga, tema yang mereka tentang hukum-hukum. Nah, seperti tadi kita katakan, hukum di sini maksudnya fikih. Ya, fikih. Jadi hampir juz pertama itu, juz 1 itu hanya semacam debat pemikiran antara empat kalangan muslim, lalu Yahudi, Nasrani, lalu kaum pagan. 3 ini pemain utamanya, empat pemain utama ini. Maka ini kalau mau dibahas Al-Baqarah itu bisa disebut sebagai sejarah pemikiran, sejarah pemikirannya, sejarah argumentasi, ya, bukan sejarah yang sifatnya kronologi, ya, bukan, tapi sejarah pemikiran. Nah, di sini di juz 2 terutama, ya, seperti tadi katakan, itu akan nongol nanti tentang masalah sholat. Ya, ada masalah sholat asar di situ. Gimana? Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat 5 waktu, was sholatil wusta, terutama sholat pertengahan. Nah, itu ada di akhir juz 1. Nah, masalah sholat, wasjudu warka'u, banyak di situ di Al-Baqarah. Lalu kita akan menemukan juga masalah zakat.
ya masalah ya, tentang zakat. Masalah puasa ini ada di juz 2, kutiba alaikumus syiyam, ya kan? Ada di situ. Masalah haji ya, juga al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya, masalah haji juga sudah disinggung. Ya, tentang dan koreksi terhadap haji orang-orang kaum pagan waktu itu. Kaum pagan, orang musyrikin yang ketika habis hari Arafah, kumpul di Arafah, lalu setelahnya di Muzdalifah, mereka lalu kemudian ke sana untuk membanggakan para nenek moyangnya dari kalangan mereka itu. Ya. Fadhkuruni ya kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ya. Kalian ingatlah aku, sebutlah namaku di Muzdalifah ya. Seperti kalian dulu di era jahiliyah, kadzikrikum aba'akum, ketika kalian membangga-banggakan nama nenek moyang kalian waktu itu. Ya. Kadzikrikum aba'akum. Lalu kemudian ada terkait peperangan. Ya, terutama di bulan-bulan mulia itu haram. Ya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Juga ada itu. Ketika orang Madinah bertanya ke kalian tentang status berperang di bulan haram, mulai dari bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ada juga di sana masalah perkawinan, masalah riba. Ya, juga ada masalah perkawinan, ya bahkan masalah perkawinan ini termasuk perceraian, iddah, haid, ya utang piutang itu di juz 2 itu banyak banget, hampir semuanya. Kenapa? Karena setelah mengoreksi di juz 1 banyak hal terkait Yahudi, Nasrani, musyrikin, maka di juz 2 fokus ke internal kaum muslimin, membahas tentang hukum-hukum syariah, hak kaum muslimin sebagai pembawa hidayah yang menjadi kiblat kebenaran. Ya, makanya di situ nanti juz 2 itu ya. Bahkan termasuk gara-gara begitu ya, masalah terkait fikih, masalah iddah, haid, utang piutang kadang agak berat sedikit ngafalnya dibanding juz 1 itu. Karena ya rata-rata ayat-ayat tentang fikih itu bahasanya agak berbeda dibanding bahasa akidah. Ya, bahasa akidah dari sisi hafalan. Masalah perjanjian, hukum qisas, kutiba alaikumul qisas, masalah hukum halal haram, ya, kewajiban menunaikan amanah, hukum mengubah kitab-kitab Allah, ya, hukum sumpah al-aiman, hukum mencari nafkah, ya, di masalah nafkah pun banyak dijelaskan di situ nanti di juz 2, hukum wasiat orang tua, ya, masalah wasiat, ya, dan hal ya, yang begitu banyak. Nanti insya Allah di temanya maupun subtemanya akan kita coba ya, bapak-bapak nanti coba pegang mushafnya yang ada terjemahannya, coba kita pandu secara umum nanti insya Allah bahwa ini ngomong ini dari ayat ini ke sini ya, sekedar untuk mengetahui peta umumnya gitu, peta umum surah Al-Baqarah. Keempat, tema yang menguraikan tentang kisah ya, dan Quran pun juga setiap surahnya jarang ada yang kosong dari kisah-kisah itu, jarang. Makanya ya kalau di Al-Baqarah Al-Fatihah ada kisah ringkas tentang 3 kelompok kayak tadi Siratal Mustaqim ya, yang amanah, lalu kemudian ada tentang Yahudi ringkas gitu kan ya, itu kan sebenarnya juga simbol kisah kalau mau dibilang ya. Ya, lalu kemudian ada Nasrani gitu. Nah, di sini kita Nabi Adam bahkan menjadi kisah pertama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan itu adalah kisah ibadah pertama setelah menceritakan 3 kelompok. Ya. Jadi secara umum gini, Al-Baqarah itu ada 2 muqaddimahnya. Muqaddimah pertama dari ayat 1 sampai kemudian sampai innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Sampai di situ itu satu muqaddimah. Ya, atau wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, tentang
surga neraka terkait orang yang menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayuhan nasu budu ya, di ayat 21 hamba Allah. Lalu kemudian masalah ibadah ini selesai dan tauhid mengesahkan Allah, lalu masuk kepada keimanan kepada kitab suci. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, kalau kalian meragukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada hambaku Muhammad, ya, itu kan kenabian kan? Nah, maka fa'tu bi surah. Kalian coba bikin satu surah saja, itu tantangan kayak di situ. Fa'tu bi surah. Lalu kemudian Allah katakan fa illam taf'alu, kalau kalian nggak bisa, walan taf'alu, dan nggak bakalan kalian bisa, sudah diklaim gitu, fattakun nar, langsung masuk ke hari akhirat. Maka hati-hatilah kalian dengan neraka. Nah, lalu balasannya adalah surga. Wa basyiril ladzina amanu. Nah, mulai dari innallaha la yastahi, nah itu masuk muqaddimah kedua. Masalah metode Quran menyampaikan hidayahnya melalui perumpamaan. Ya, masalah perumpamaan, dan itu sudah ada perumpamaan sebelumnya di tentang munafik. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar. Ya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Itu kan. Nah, dalam hal masalah metode Quran menyampaikan hidayah berupa perumpamaan, nah itu terbagi dua lagi orang. Ya. Faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman menyatakan, oh, perumpamaan ini persis seperti yang kami rasakan. Kalau perumpamaan terkait dengan orang beriman, maka mereka mengakuinya. Dan ketika baca tentang perumpamaan tentang orang kafir, ya seperti misalnya Al-Ankabut, ya, laba-laba, rumah laba-laba yang menjadi sandaran orang kafir dalam aspek akidah mereka yang sangat keropos dan lembek, ya. Nah, itu kelihatan gitu. Mereka rasakan, oh ini. Adapun orang kafir, ya, baik itu adalah kaum musyrikin ataupun kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani yang tidak mengikuti Islam, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini perumpamaan ini apa sih gunanya? Ditolak oleh mereka itu. Nah, ditolak kayak gitu kan namanya kafir. Nah, dari situ dijelaskan lagi karakteristik kekafiran itu. Ya, termasuk diantaranya kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah? Itu dicoba pakai gaya. Kalau di surah ya ayyuhan nasu budu, sembahlah Allah, ya kan, dengan argumen tentang penciptaan, lalu kemudian tentang alam semesta, dalilul afaq, ya, dan dalilul anfus, bukti-bukti penciptaan manusia. Nah, di sini beda, pakai sistem apa? Pertanyaan mengingkari. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa menolak Quran? Menolak argumen perumpamaan. Wa kuntum amwatan. Nah, kalian dulu enggak ada. Mati. Enggak ada. Fahiyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Nah, ini penciptaan lagi di situ. Tsumma yumitukum, lalu kalian dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Lalu kalian dibalikin lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di masalah ibadah di muqaddimah pertama, ya ayuhan nasu budu, hamba Allah. Lalu setelah itu tentang kenabian Rasulullah akhir zaman. Coba antum lihat. Di bagian kedua ini tentang masalah ibadah juga itu dengan gaya berbeda, kritik, kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian kafir. Nah, coba antum setelahnya lihat, langsung terkait dengan kisah nabi pertama, Nabiullah Adam. Wa id qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu langsung nabi pertama. Jadi dihubungkanlah ibadah dengan Nabi Muhammad, lalu ibadah dengan Nabi, ya, Nabiullah Adam sebagai yang pertama. Yang tadi saya bilang itu sejarah ibadah sebenarnya, ya, sejarah ibadah. Jadi muncullah kisah Nabi Adam seolah mengurut kembali asal usul kemanusiaan termasuk hidayah. Dan kemudian terjadinya penyimpangan sehingga terjadi istilah Yahudi dan Nasrani. Ya. Lalu ada Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim ini sering jadi klaim. Yahudi merasa paling pengikuti Ibrahim, ya. Nasrani juga merasa paling mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, maka Allah menghadirkan kisah Nabi Ibrahim sebagai pemutus, ya.
Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Mulai dari situ akhir juz 1 itu udah mulai dijelaskan asal usul ya tentang Nabi Ibrahim. Lalu dulu ada Nabi Musa, ini banyak banget gitu. Bahkan menjadi poros cerita tentang Nabi Musa itu dijelaskan di era sebelum Nabi. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum itu setelah Nabi Adam dijelaskan satu halaman, ya langsung Bani Israil mengingatkan nikmat-nikmat kenabian, nikmat kitab suci, nikmat pengampunan dengan beragam ya banyak di situ. Dan tentu saja kisah tentang Bani Israil. Ya, Ustaz, apa bedanya Nabi Musa dan Bani Israil? Ya, Bani Israil lebih duluan karena itu uruntutannya ke Nabi Yakub, ke Nabiullah Yakub alaihissalam. Mungkin ini udah pernah kita tampilkan, tapi karena ini ngomong lagi, coba kita lihat yang sejarah 3 agama besar ini. Saya nggak ada audionya. Ya. Ini asal usul ya. Ini ringkas tapi masih kadang susah mengurutnya. Butuh di 3 simbol. Ya, memiliki budak ini sering jadi alasan untuk menghina jalur Islam karena dianggap budak. Ya, padahal Hajar itu budak ini dari kerajaan yang kalah. Saya ingat. Nah, ini Yakub inilah yang disebut Bani Israil. Yakub ini yang mulai sejarah Bani Israil itu dari situ. Ya, jadi jalur Lewi bukan malah jalurnya Nabi Yusuf. Lewi ke Kahit. Nah, dari situ jalurnya Nabi Harun. Makanya disebut keluarga Imran. Ya. Nah, ini juga ada kisahnya tentang masalah angkat seorang raja untuk kami berang di jalan Allah itu. Nah, itu di akhir juz 2 kisahnya, Talut dan Jalut. Nah, ini baru mulai istilah ada Yahudi di sini setelah era Nabi Sulaiman. Makanya itu menjadi Haikal Sulaiman yang jadi tuntunan sekarang di Israel itu.
jalurnya Zakaria. Ini semuanya di Palestina. Jadi jalur tadi itu ya mulai dari Yakub itu Palestina semua. Paling Nabi Yusuf sedikit keluar ke Mesir setelahnya. Zakaria tidak diterima oleh Bani Israel, maka beliau digergaji. Nah, terbelah dua. Zakaria, Yahya. Dipenggal. Nah, makanya disebut mereka sebagai pembunuh Nabi. Memang membunuh Nabi emang. Lalu mengaku paling suci. Makanya disebutkan. Nah, antar Nabi Isa ini dididik oleh Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Kianus 249 Masehi. Nah, di era itulah terjadi Ashabul Kahfi itu. Lari gara-gara di Kianus itu tuh. Ya, terlalu zalim dalam hal pemerintahannya. Nah, 325 di sinilah lahir ya doktrin 325 itu Trinitas itu. Ya. Disebutlah Nasrani ini. Nah, diangkatnya Yesus sebagai Tuhan. Trinitas sudah berlaku di situ. Mereka nyebutin namanya sebagai ya, Nasrani. Dan Konstantinus itu ya tadi yang di Turki sekarang Konstantin. Ya, dan itu terbangun mulai abad ketiga. Ya. Ada namanya konsili Nicea itu. Lahirlah ya Protestan. Ya, 571 Masehi. Nah, ini Islam tidak lahir pada tahun itu karena sebuah nabi ya disebut Islam. Ya. Berserah diri kepada Allah. Ya, nanti dan ini tadi itu ya masalah keislaman itu nanti yang menjadi poros tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut, apakah engkau itu melihat langsung ketika Yakub sudah datang sakratul mautnya. Itu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku, nak ilahaka, kami akan menyembah Tuhan, wa ilaha abaika, dan Tuhan-Tuhan seluruh kakek nenekmu, yaitu yang jalur kenabian ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu ringkasan terkait dengan peta perdebatan yang ada di surah Al-Baqarah ini.